Shalom Oma dan Opa, apa kabarnya? Kita percaya kalau kita masih boleh diberikan nafas yang baru, kesehatan yang baru, kita bersyukur. Kita masih boleh terus memuji, menyembah Tuhan. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya buat kita semua. Kita akan masuk di dalam doa, pujian penyembahan. Kita percaya ibadah online ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Bahkan hari ini juga kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Nanti akan dilayani oleh hambanya Bapak Christian Tamtama. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Korebisyadara. Mulai angkat penyembahan Oma dan Opa. Bangkitkan roh kami Tuhan. Bangkitkan roh kami. Hadirat-Mu, urapan-Mu. Shandara lalabashano. Kau layak terima pujian. Hanya Kau segalanya. Tiada Allah yang seperti-Mu. Biar Oma dan Opa dan kami semua boleh mengalami hadirat-Mu. Kami boleh mengalami kebaikan-Mu. Kau layak. Kau layak Tuhan. Bangkitkan roh kami. Memuji menyembah-Mu. Kami boleh terus menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Jesus, Kaulah segalanya. Oh, Jesus. Haleluya. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari Opa Oma kita menyanyikan lagu ini dengan sungguh. Thank you Lord Jesus. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau menyentuhi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia
sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari mulai menyembah Tuhan. Kami mau berjanji padamu Tuhan, sampai akhir menutup mata kami. Kami ingin memuji menyembahmu. Kau yang mulia, Kaulah segalanya sampai akhir menutup mata. Kami hanya ingin bermazmur bagimu. Kaulah segalanya. Ya Rabba Shana, Ya Rabba Shiri, Kau baik Tuhan, Kaulah segalanya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Berikan lagi tepuk tangan yang dahsyat. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segala
tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oma, opa, bapak, ibu yang di rumah-rumah. Haleluya. Berbahagialah orang yang mengasihi Tuhan, yang hidupnya dikenan oleh Tuhan. Maka dia berjalan tidak menjadi lesu, berlari tidak menjadi lelah. Yang percaya katakan amin. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan, menari-nari bagi Dia Allah kita, Allah yang luar biasa. Oh, yuk sama-sama goyangkan badan kita, angkat tangan bersama. Yeah. Oh, mari sama-sama. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada lelah, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau. Sekali lagi katakan, orang yang berharap. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau Tuhan. Katakan orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Oh, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Mari angkat tangan sama-sama, katanya tangannya, tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Mari musik memuji Tuhan, oma opa, mari menari bagi Tuhan. Yes, hey, hey, hey. Oh, haleluya. Yeah, haleluya. Oh, yes, Lord. Yuk kita katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Oh, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Haleluya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Angkat tanganmu tinggi, katakan tanganku Tuhan, tanganku, oh, oh, oh.
tanganku, sebab Tuhan menopang tanganku. Oh, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan, katakan kembali sekali lagi, tanganku ya Tuhan. Oh, tanganku, tanganku, sebab Tuhan menopang tanganku. Apabila aku jatuh, apabila aku jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganku, sebab Tuhan menopang tanganku, sebab Tuhan menopang tangan. Dengan iman kita katakan sama-sama, sebab Tuhan menopang tanganku. Haleluya. Penyertaan Tuhan sempurna buat oma, opa, saudara dan kita semua. Tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Yes. Haleluya. Ini nyanyian iman kami Tuhan. Haleluya. Oh, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Oh Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan sama-sama. Yo! Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Tuhan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku. Dengan-Mu Tuhan, dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan buat selama-lamanya. Dia menyertai oma, opa dan kita semua. Suruhkan haleluya. Shalom oma dan opa, merasa diberkati oleh pujian penyembahan. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita percaya firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Menjadi rema buat setiap oma opa, buat setiap kita yang menonton daripada ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau segalanya bagiku. Thank you Lord Jesus.
pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersamakan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Kami sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, hidupku adalah berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersamakan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan.
segenap hati Kau. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Jesus. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita mulai menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Jesus, Jesus. Siapkan roh tubuh jiwa kami untuk kami boleh menerima firman-Mu. Firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadikan rema, jadikan rema dalam hidup kami. Kau berkati, Kau pulihkan, Kau jawab doa kami. Apapun masalah kami, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Oh Rebecca, Yaralabashana, Konemeshi, Yaralabashahe, Hirebo. Bangkitkan roh kami, bangkitkan roh kami. Jesus, Lord. Ku tahu Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku segenap hidupku persembahkan. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom oma opa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online Umas GBI Tampak Siring Rayon 1D. Dan saya percaya ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di dalam ibadah online kita hari ini. Saudara, tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2023. Kita ada di bulan Desember, bulan di mana kita akan bersama-sama merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan di bagian yang pertama saya ingin mengucapkan selamat menyambut Natal bagi kita semua. Biar berkat Natal tercurah atas oma opa, atas om tante, bapak ibu dimanapun kita berada. Haleluya. Nah, mari sama-sama kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan secara khusus kita akan mendengar apa yang menjadi tuntunan Tuhan melalui gembala sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo. Apa yang menjadi visi Tuhan di bulan Desember.
Desember ini. Oma opa yang dikasihi Tuhan, bulan Desember adalah bulan di mana kita semua akan merayakan Natal. Dan bicara Natal, pada waktu Tuhan Yesus lahir ke dunia, ada dua kelompok orang yang datang menyembah Yesus. Kelompok orang yang pertama adalah para gembala. Para gembala datang menyembah Tuhan Yesus. Para gembala itu berbicara mewakili orang-orang yang sederhana. Sederhana baik secara ekonomi maupun juga sederhana dalam hal kepandaian atau pengetahuan. Dan para gembala ini juga adalah orang-orang Yahudi, saudara, ya. Dan lalu kelompok orang yang kedua yang datang menyembah Tuhan Yesus pada waktu itu adalah orang-orang Majus dari timur. Dan orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang di luar Yahudi, mewakili orang-orang yang pandai, orang-orang cendekiawan, dan orang-orang yang boleh dikatakan levelnya menengah ke atas. Apa artinya? Artinya adalah begini oma opa, bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk satu kelompok orang saja, bukan untuk satu golongan orang saja, tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia bagi semua golongan, bagi semua kelompok orang, tidak peduli latar belakang, keluarga, pendidikan, silsilah dan lain sebagainya. Tuhan Yesus datang bagi kita semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, oma opa yang dikasih Tuhan, kemudian juga kita akan melihat bagaimana pesan Natal di dalam kitab Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-14. Saya rindu kita akan sama-sama baca firman Tuhan ini. Nah, Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai 14 dikatakan demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar mengeliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Oma opa yang dikasihi Tuhan, ada apa dengan Tuhan? Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus mau datang ke dunia menyelamatkan manusia? Bapak Ibu, oma opa yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai juru selamat manusia. Alkitab berkata bahwa manusia telah jatuh dalam dosa dan upah dosa ialah maut. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oma opa yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Supaya kita tidak menghadapi maut, melainkan kita dikaruniakan hidup yang kekal bersama-sama dengan Bapa di surga. Haleluya. Yang bersuka cita boleh beri tepuk tangan di rumah kita masing-masing. Haleluya, puji nama Tuhan. Oma opa yang dikasihi Tuhan, melalui kisah di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14 ini, Tuhan ingin mengingatkan kita agar kita dapat melakukan hal-hal yang sebagai berikut. Yang pertama yang Tuhan ingin kita lakukan melalui kisah dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 14 ini. Yang pertama di Lukas 2 ayat yang ke-9, di bagian pertama, Tuhan ingin
kita menghormati hadirat Allah. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan, bicara kelahiran Yesus, bicara kedatangan Tuhan Yesus. Bicara kedatangan Tuhan Yesus itu bicara hadirat Tuhan menghampiri kita. Hadirat Allah itu bicara kehadiran Allah. Oma, Opa, kita harus sadar bahwa dari semula Tuhanlah yang berinisiatif untuk menghampiri manusia. Ini berbicara apa? Ini berbicara kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Bagaimana Tuhan mau menghampiri kita, orang-orang yang seharusnya tidak layak dihampiri. Karena kita manusia sudah jatuh dalam dosa. Tapi karena kasih-Nya yang begitu besar, Dia berinisiatif untuk menjumpai Oma, Opa, kita semua, termasuk menjumpai saya. Saudara, untuk itu Tuhan ingatkan kita melalui peristiwa Natal ini. Mari di hari Natal ini kita harus lebih lagi menghormati dan menghargai hadirat Allah. Menghormati dan menghargai hadirat Allah itu berbicara apa? Kita harus mensyukuri, menghargai hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu lebih berharga dari segalanya. Hadirat Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting yang dibutuhkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Saudara, Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan, hal yang paling merugikan dalam kehidupan manusia adalah ketika dia kehilangan hadirat Tuhan. Ada satu kehidupan yang kosong, ada satu kehidupan yang hampa ketika kita tidak bisa mengalami hadirat Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita bisa berjumpa dengan hadirat Allah, kita merasakan hadirat Allah, maka saya percaya di hadirat Allah ada sukacita melimpah. Di hadirat Allah ada kekuatan yang baru. Di hadirat Allah ada damai sejahtera yang berlimpah-limpah bagi kita semua. Yang setuju katakan amin, beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Oma, Opa, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, 2000 tahun yang lalu hadirat Allah hadir melalui kelahiran Yesus di Bethlehem. Tapi hari ini saya percaya juga Yesus selalu ada buat kita. Waktu kita memuji, menyembah Tuhan, waktu kita masuk di dalam doa pujian penyembahan, maka hadirat Tuhan turun menaungi setiap kita. Amin, Oma, Opa. Untuk itu Tuhan ingatkan kita hari-hari ke depan ini. Ayo kita lebih lagi merindukan, menghargai hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu hal yang kedua yang Tuhan ingatkan kita melalui peristiwa Natal. Yang kedua di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Tuhan ingin kita memberitakan kabar baik atau menginjil. Saya ulangi sekali lagi. Yang Tuhan inginkan yang kedua adalah kita harus memberitakan kabar baik atau menginjil. Kita baca Lukas 2 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, Lukas 2 10 sampai 11. Sama-sama kita akan baca. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oma, Opa yang dikasihi Tuhan, berita Natal adalah berita kesukaan. Berita Natal adalah berita kabar baik yang tidak hanya berhenti untuk kita terima, tapi kita juga harus membagikan kepada orang lain. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan, kita juga harus ingat panggilan kita sebagai orang percaya adalah menyelesaikan amanat agung. Menyelesaikan amanat agung itu bicara apa? Beritakan kabar baik. Ceritakan tentang kasih Tuhan Yesus. Ceritakan tentang pribadi Tuhan Yesus kepada banyak orang. Dimulai dari orang-orang yang terdekat dengan kita, keluarga kita, lalu bisa juga kepada teman-teman di lingkungan kita, di dalam pekerjaan, usaha, dimanapun kita berjumpa dengan orang-orang, di situ ada kesempatan untuk kita memberitakan kabar baik. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan,
Banyak orang yang sedang kehilangan arah jalan mereka. Banyak orang yang sedang tersesat. Tapi saya percaya kalau kita semua bergerak memberitakan berita Natal bahwa ada Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat yang sanggup menyelamatkan kehidupan manusia. Dan kabar baik ini didengar oleh banyak orang. Maka saya percaya kehidupan mereka akan mengalami perubahan. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Oma opa yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa memberitakan kabar baik atau menginjil? Kita harus lebih dulu menjadi murid Tuhan. Hanya seorang murid yang bisa memuridkan orang lain, saudara. Saudara, siapa itu murid Tuhan Yesus? Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, murid Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang hidupnya sama seperti Tuhan. Sama-sama katakan, orang yang hidupnya sama seperti Tuhan. Amin. Itulah murid-murid Tuhan. Saya percaya waktu kita bisa hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup, maka kita juga bisa memuridkan orang lain. Kita bisa memberitakan kabar baik, menginjil kepada banyak orang. Haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Lalu bagian yang ketiga, hal yang ketiga yang Tuhan ingatkan untuk kita lakukan di dalam momen Natal ini. Dalam Lukas 2 ayat 14a, Tuhan ingin kita semua muliakan Yesus dalam hidup kita. Sama-sama katakan, muliakan Yesus dalam hidup kita. Lukas 2 ayat 14a dikatakan, sama-sama kita akan baca. Lukas 2 ayat 14a dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Oma opa yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah Allah sendiri. Allah yang menjelma sebagai manusia. Pada waktu itu, pada waktu peristiwa Natal, banyak bala tentara malaikat yang berkumpul lalu hadir dalam peristiwa Natal. Dan apa yang malaikat lakukan? Mereka memuji Allah, mereka meninggikan nama Tuhan. Karena mereka tahu bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Nah, apa yang harus kita lakukan, oma opa? Kita harus sadar dalam hidup ini segala sesuatu yang kita terima, segala sesuatu yang kita dapat, semuanya itu berasal hanya daripada Tuhan. Dan kita harus kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Oma opa, hari-hari ini yang Tuhan ingatkan, pastikan dalam pilihan-pilihan hidup yang kita ambil, ujung-ujungnya harus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Apapun yang kita lakukan, yang kita putuskan, itu semua harus mengacu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan pernah kita membanggakan diri, tapi kita harus memuji Tuhan. Jangan pernah kita menyombongkan diri, tapi kita harus merendahkan diri dan hanya meninggikan nama Tuhan Yesus. Sebab apa? Segala kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Lalu hal yang keempat yang Tuhan ingatkan untuk kita lakukan dalam peristiwa Natal. Yang keempat, dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-14 bagian yang B. Kita akan baca sama-sama Lukas 2 ayat 14 bagian B. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Apa artinya bagian yang keempat yang Tuhan ingin kita lakukan? Kita harus membawa damai bagi dunia ini. Oma opa yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini damai sejahtera di bumi rasa-rasanya semakin langka. Ya, banyak peperangan sedang terjadi di beberapa negara. Banyak juga konflik-konflik di dalam rumah tangga, ya, banyak juga konflik di tengah-tengah keluarga, perselisihan demi perselisihan, dan juga ada banyak tantangan pergumulan yang mungkin sedang dihadapi oleh anak-anak Tuhan, dan tanpa kita sadari di dalam area-area itu kita kehilangan damai sejahtera. Tapi ingat baik-baik, kelahiran Tuhan Yesus sebagai Raja Damai di dunia ini. Tuhan Yesus lahir untuk membawa pengharapan bagi dunia. Untuk mengatakan kepada dunia bahwa masih ada damai sejahtera yang nyata untuk dunia. Yaitu Tuhan Yesus sendiri.
Oma opa yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Setuju katakan amin. Dan peristiwa Natal itu bicara apa? Pengharapan untuk damai sejahtera itu sungguh nyata bagi kita semua. Kalau hari-hari ini rumah tangga kita sedang mengalami sesuatu yang rasanya sudah dingin, sesuatu yang rasanya sudah tidak lagi ada rasa dalam hubungan keluarga, tidak ada lagi harmonis. Saya mau katakan ada Natal, ada pengharapan, ada damai sejahtera yang lahir ke dunia. Dan bukan hanya lahir ke dunia, tapi damai sejahtera itu akan datang di tengah-tengah keluarga kita. Yang setuju katakan amin. Lalu bagian yang kelima, apa yang harus kita lakukan? Saudara, Lukas 2 ayat 14b dikatakan apa? Kita harus menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Sama-sama katakan berkenan kepada Tuhan. Oma opa yang dikasihi Tuhan, hanya orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, merekalah yang bisa merasakan damai sejahtera di bumi. Yesaya 48 ayat yang ke-18, sama-sama kita baca. Yesaya 48 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya kau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Oma opa yang dikasihi Tuhan, bagaimana untuk kita bisa mengalami damai sejahtera Tuhan? Yang pertama, kita harus lahir baru. Dan kita juga berkomitmen untuk senantiasa menjaga hidup kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Maka firman Tuhan dalam Yesaya 48 ayat 18 tadi pasti akan berlaku kepada setiap kita. Kalau kita hidup menuruti perintah Tuhan, maka damai sejahtera Tuhan akan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Oma opa yang dikasihi Tuhan, di bagian yang terakhir Tuhan juga ingatkan kita untuk hari-hari ini kita harus lebih fokus di dalam hal sembahyang. Nah, ada satu hal yang Tuhan ingatkan di dalam kata sembahyang ini. Kata sembahyang itu didasari dengan dua kata, yaitu kata sembah dan kata hyang. Kata hyang itu berasal dari kata Sanskerta atau berasal dari kata Jawa kuno yang artinya yang maha kuasa. Artinya apa? Hari-hari ini kalau kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita harus banyak menyembah Sang Maha Kuasa. Dan kita percaya hanya satu yang maha kuasa dalam dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, Bapak Ibu, oma opa yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin mengalami damai sejahtera Tuhan, kita harus banyak menyembah Tuhan. Di dalam kata menyembah itu ada dua arti. Yang pertama di dalam arti sempit. Arti sempit itu artinya adalah waktu kita masuk dan merasakan hadirat Tuhan di dalam doa dan pujian penyembahan kita. Itu arti dalam penyembahan. Lalu dalam arti yang luas bicara apa? Penyembahan itu bicara kita taat kepada perintah-perintah Tuhan. Oma opa yang dikasihi Tuhan, mari hari-hari ini kita fokus untuk banyak sembahyang, banyak menyembah Tuhan. Baik di dalam doa pujian penyembahan kita maupun di dalam gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Kita harus hidup taat akan perintah-perintah Tuhan. Bapak Ibu, oma opa yang dikasihi Tuhan, di dalam peristiwa Natal ya, banyak sekali aktivitas sembahyang yang dilakukan menjelang atau pada saat Tuhan Yesus lahir ke dunia. Yang pertama, para bala tentara surga, malaikat-malaikat, mereka memuji Allah. Itu artinya apa? Mereka sedang melakukan sembahyang. Ketika Tuhan Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem, bala tentara surga menyembah Tuhan. Mereka sembahyang, memuji Tuhan yang maha tinggi. Lalu yang kedua, orang-orang Majus. Dikatakan waktu Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, orang Majus datang, mereka sujud menyembah Tuhan Yesus dan mempersembahkan persembahan. Mereka juga sedang melakukan sembahyang. Dan yang luar biasa, ketika orang Majus melakukan sembahyang,
Ketika mereka selesai menyembah Tuhan dan mereka akan kembali ke kota mereka, Tuhan menuntun mereka untuk tidak melewati jalan yang sama. Artinya apa? Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan, ada dampak ketika kita melakukan sembahyang. Apa dampaknya? Kita akan hidup dituntun oleh Tuhan. Oma, Opa, di bagian yang paling akhir, sebentar lagi kita akan masuk tahun yang baru, tahun 2024. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Kita tidak tahu jalan-jalan seperti apa yang akan kita hadapi. Tapi Tuhan ingatkan buat Oma, Opa, buat kita semua. Di bulan Desember ini kita harus banyak sembahyang. Kita harus banyak masuk hadirat Tuhan. Kita harus banyak berdoa, sujud menyembah Tuhan. Dan yang kedua, kita harus hidup seturut kehendak Tuhan dan perintah-perintah Tuhan. Maka saya percaya akan ada tuntunan demi tuntunan Tuhan yang akan Tuhan berikan bagi kita semua memasuki tahun 2024 nanti. Haleluya, puji nama Tuhan. Ini yang menjadi pesan Tuhan bagi Oma, Opa, bagi kita semua masuk di bulan Desember ini. Kita akan sama-sama merayakan Natal. Kita harus banyak sembahyang, banyak menyembah Tuhan, banyak masuk hadirat Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mari sama-sama kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam perjamuan kudusnya Tuhan di minggu yang pertama ini. Sebelumnya saya ingin mengajak Oma, Opa, mari kita persiapkan mungkin roti dan anggur. Atau mungkin kalau tidak ada roti ada biskuit. Lalu anggur bisa juga diganti dengan air teh atau sirup. Sama-sama kita persiapkan. Oh ralabasyandala batakarala barala. Oh ralabasyandala barala barala. Oh ralabasyandala barala barala. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudusnya Tuhan. Oh ralabasyandala barala. Tuhan, terima kasih untuk berkat firman-Mu. Engkau menuntun setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Untuk hari-hari ke depan. Untuk kami hidup lebih intim lagi dengan Tuhan. Kami punya gaya hidup sembahyang, memuji, menyembah Tuhan. Dan hidup seturut dengan perintah-perintah Tuhan. Supaya kami bisa mendapatkan tuntunan Tuhan. Supaya kami juga bisa hidup dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Dan kami bisa membagikan damai sejahtera kepada orang lain. Kalau sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudusnya Tuhan. Tuhan berkati perjamuan kudus di minggu pertama bulan Desember ini. Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami. Oma, Opa yang dikasih Tuhan, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, dimanapun kita berada. Tuhan mau memberkati kita lewat perjamuan kudus, tapi Tuhan juga ingin kita makan dan minum perjamuan kudus ini dengan cara yang benar. Mari kalau ada dosa, kesalahan, pelanggaran yang kita pernah perbuat di hari-hari yang lalu, mari kita akui di hadapan Tuhan. Jangan ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita akui, kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Roh Kudus. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan, ampuni Tuhan. Berkati perjamuan kudus ini ya Tuhan. Oh ralabasyandala batakarala baralaba. Oh ralabasyandala matakarala baralaba. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Dan sudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari angkat cawan anggur di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan syukur, ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Kasih-Mu besar Tuhan. Oh iya lama syana lama lama takar lama syana lama lama. Hina lama syana lama lama takar lama syana lama. Mari oma opa dimanapun kita berada boleh angkat kedua tangan kita. Kita minta urapan yang baru dari Tuhan. Oh ralabasyana lamataka ralabasi. Tuhan biar saat ini dalam ibadah online Umas tanpa siring Rayon 1D, Tuhan curahkan urapan-Mu atas setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Urapan Tuhan mengalir turun atas setiap oma opa, bapak ibu om tante dimanapun kami berada. Urapan Tuhan memenuhi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang bersusah hati Tuhan hiburkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kemenangan demi kemenangan Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah online hari ini ya Tuhan. Segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat, segala syukur hanya bagi satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, shalom Mama Opa, Bapak Ibu Saudara, shalom. Saya percaya semua sudah diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Mujizat sudah terjadi, kesembuhan sudah terjadi, bahkan pemulihan terjadi atas Oma Opa dimanapun berada. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, jangan lupa Bapak Ibu Oma Opa minggu depan ibadah onset yang luar biasa. Ibadah Natal, Umas kita, haleluya. Jangan lupa ajak teman-teman, tetangga, sanak, saudara, handetolan dimanapun berada. Bawa ke Tampak Siring lantai 3 Oma Opa ya. Jangan lupa bajunya baju Natal. Merah, hijau atau emas. Apapun itu. Yang penting nuansa Natal silahkan digunakan supaya Natal kita meriah. Haleluya. Sampai ketemu lagi Oma Opa Bapak Saudara di minggu depan di Tampak Siring lantai 3. Jam 9 pagi. Haleluya. Ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas Oke, mari Oma Opa, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi, siang, sore, malam hari ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di tahun 2023. Kami ada di bulan terakhir di tahun ini Tuhan. Dan kami mengucap syukur ya Bapa, kalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Terima kasih untuk Tuhan tubuh dan darah-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan. Kami percaya Bapa, ada kuasa di balik perjamuan kudus-Mu. Kami percaya Tuhan Oma Opa yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Mereka semua sudah diberkati lewat pujian, lewat penyembahan, lewat setiap kebenaran firman Tuhan. Bahkan dengan sakramen perjamuan kudus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau terus Bapa menyertai oma opa yang dengan setia mengikuti ibadah ini ya Tuhan Yesus. Dan biarlah apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau Allah yang mendengar, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kembali ya Bapak, kami mengangkat tangan kami mau berdoa ya Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap para pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan sudah tempatkan di mana kami boleh bertumbuh, kami boleh Tuhan Yesus tertanam ya Bapak dalam gereja ini ya Bapak. Kami berdoa ya Tuhan untuk gembala sidang kami atas GBI Jalan Gatot Subroto. Kami mengangkat tangan, kami memberkati Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Kami katakan Tuhan, kami percaya Engkau yang akan menjaga keluar masuknya. Engkau yang akan memberi pertolongan dalam setiap masalah pergumulan yang hamba-Mu alami. Dan kami percaya tudung perlindungan-Mu sempurna buat Pak Niko, buat Ibu Hermin, anak cucu mantu, bahkan keluarga besar mereka aman dalam tudung perlindungan Tuhan. Visi dan misi yang baru Tuhan sedang nyatakan lebih dan lebih lagi untuk membawa setiap kami umat-Mu ya Bapa untuk lebih lagi berkenan di hadapan-Mu. Bahkan hari-hari ini terus jadikan kami ya Tuhan Yesus alat-Mu yang terus Bapa untuk menyelesaikan amanat agung-Mu. Kami akan bergerak ya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu Bapa sampai bumi ini dipenuhi oleh kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan semua lutut bertelut menyembah Engkau adalah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus serahkan Pak Niko dan juga seluruh tim yang melayani ya Bapak di GBI Jalan Gatot Subroto bersama para wakil-wakilnya. Kami katakan mereka di dalam pelayanan dan pengembalaan terus aman dalam tudung perlindungan Allah. Kami lepaskan Mazmur 91 itu terjadi tergenapi atas kehidupan Pak Niko dan juga Bu Hermin dan seluruh keluarga bahkan keluarga besar bahkan seluruh wakil-wakil yang ada. Dan saat ini kami juga mengangkat tangan kami memberkati Tuhan Yesus gembala rayon kami. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk kasih anugerah penyertaan-Mu. Kalau sampai dengan di penghujung tahun ini ya Bapa, Tuhan terus bela Pak Kiki ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan Bapak Kiki terus ada dalam perlindungan Tuhan. Bersama Ibu Mervin mereka terus berjalan ya Bapa di dalam jalan-jalan-Mu ya Bapa. Kami percaya Mazmur 121, kami percaya Mazmur 23, bahkan Mazmur 91 akan digenapi dalam kehidupan mereka bersama anak cucu mantu, bersama keluarga besar. Mereka terus ada di dalam Tuhan tudung perlindungan Allah yang sempurna. Berkati pelayanan dan pengembalaan di atas rayon 1D sampai kami akan melihat ya Tuhan bahwa rayon kami akan mengembang semakin lebih dan lebih lagi ya Bapa. Dan kami akan melihat ya Tuhan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir itu pasti digenapi atas rayon kami 1D. Berkati Tuhan Yesus, seluruh Tuhan Yesus, tim-tim pengembalaan yang ada atas rayon 1D. Mereka juga Tuhan akan sama-sama unity menopang pengembalaan Pak Kiki. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saat ini kami juga mengangkat tangan kami Tuhan untuk Ibu Pendeta Hana. Kami mengucap syukur untuk Ibu kekasih yang kami kasihi ya Bapak. Seorang gembala yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Engkau, yang memiliki ya Tuhan Yesus haus dan lapar setiap waktu akan Engkau. Kami tahu bahwa hari-hari ini Tuhan pekerjaannya tidak mudah. Hari-hari ini Tuhan banyak tekanan-tekanan yang dialami. Namun kami percaya setiap goncangan, setiap masalah pergumulan yang dialami akan membuat dia semakin kuat, akan dia membuat dia semakin tangguh, akan membuat dia semakin berhikmat dan bijak. Dan kami percaya Bapa dalam pengembalaannya, kami katakan senior community akan menjadi orang-orang yang luar biasa, akan menjadi Tuhan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya di masa-masa tua mereka ya Bapa, mereka tidak menjadi lemah, mereka tidak menjadi lelah, tapi mereka semakin intim dengan Tuhan. Dan kami percaya ini adalah Tuhan Yesus. Saatnya Tuhan akan melakukan perkara besar untuk setiap oma opa yang ada atas GBI Rayon 1D. Terima kasih terus berkati Bu Hana di dalam Tuhan Yesus keluar bersama keluarganya, di dalam pelayanannya, bahkan di dalam Tuhan pekerjaannya. Kami katakan apapun yang dikerjakan tangannya bersama Roh Kudus, Engkau yang jadikan berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga melepaskan berkat buat bangsa kami Indonesia. Kami percaya Bapa, Indonesia ada dalam tudung perlindungan Allah. Kami percaya bahwa Indonesia di dalam pembelaanmu ya Bapa, Indonesia akan semakin Tuhan bawa menjadi
negara yang maju, yang akan dikenal bangsa-bangsa, yang akan dikenang oleh bangsa-bangsa, di mana Tuhan membela bangsa ini seperti Engkau membela bangsa Israel. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami katakan Tuhan, bangsa ini Tuhan akan semakin Tuhan menuai jiwa-jiwa ya Bapak di akhir zaman ini. Dan kami akan melihat ya Tuhan, setiap suku bangsa, kaum dan bahasa yang ada di negeri kami akan mulai mengenal Tuhan, mengenal Allah yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terus kami menopang ya Tuhan Yesus untuk program-program daripada bangsa ini ya Bapak, kami serahkan ya Tuhan seluruhnya ya Bapak ke dalam tangan kasih Tuhan untuk pemilu di tahun 2024 yang tinggal menghitung Tuhan Yesus waktu. Kami berdoa biarlah ya Tuhan Yesus akan terus ada pesta demokrasi yang aman, yang tentram, yang damai ya Tuhan. Kami menolak setiap kerusuhan, kami menolak setiap roh-roh perpecahan. Kami katakan, tapi kami percaya Bapak, setiap orang yang Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah tetapkan, mereka akan bekerja seperti untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah orang yang toleran, orang yang demokratis, orang yang Pancasilais, orang yang cinta Tuhan, yang takut akan Engkau, dia yang boleh berdiri ya Tuhan atas bangsa ini, yang mencintai rakyatnya, yang mencintai bangsa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan kami juga memberkati Jakarta. Kami katakan Jakarta aman, Jakarta dalam perlindungan Tuhan. Jakarta akan semakin diberkati dan menjadi berkat bagi setiap kota-kota yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oma dan Opa, sebelum mengakhiri ibadah ini kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kita percaya berkat yang luar biasa kita akan terima pada pagi ini. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Yesus. Oma opa yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama angkat kedua tangan kita untuk kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia, sukacita, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah yang berasal dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus turun atas kita semua, memberikan kekuatan, kemenangan, kesehatan yang sempurna mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.